Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin serta hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur setinggi-tingginya atas kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya berkat limpahan rahmat, karunia, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, dengan Al-Quran ini kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan segala urusan, dan semoga nantinya Al-Quran yang senantiasa kita baca dan senantiasa kita pelajari dan kita berusaha untuk mengamalkannya, pada hari kiamat kelak menjadi sosok yang membantu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela kita, memberi syafaat, sehingga ketika banyak orang yang mengalami kesulitan, kesusahan di hari kiamat nanti, kita tidak merasakan kesulitan yang sama. Selagi Allah berikan kesempatan usia di dunia ini, hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semaksimal mungkin mengumpulkan pundi-pundi pahala amal soleh yang semoga nantinya bisa memberatkan timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan tuntunan beliau hingga akhir hayat, hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah malam hari ini kita berlanjut untuk mempelajari kandungan ataupun tafsir dari surat An-Nas. Kita sudah menyelesaikan Al-Fatihah dan insyaallah kita melanjut di surat An-Nas dari juz amma, karena umumnya juz amma ini atau juz 30 adalah juz yang banyak dihafal. Biasanya kalau menghafalkan Al-Quran itu kan dari juz 30 dulu. Anak-anak kalau menghafalkan juga dari juz 30. Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, seterusnya berlanjut sampai surat An-Naba. Maka disebut juz amma, karena juz 30 ini surat pertamanya itu surat An-Naba, yang kalimat pertamanya itu amma yatasaalun, jadi disebut juz amma. Baik, surat An-Nas
Nantinya inti surat An-Nas ya, yang akan kita pelajari ini adalah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan. Ya, perintah Allah maksudnya kepada manusia untuk meminta perlindungan dari gangguan yang tersembunyi. Ya, gangguan yang tersembunyi, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Mungkin kita baca dulu ya, sambil kita juga pahami maknanya sekilas, nanti baru kita bahas kandungannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, yang merajai manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dia dari kalangan jin dan juga manusia. Ya, jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi, memang intinya adalah memerintahkan manusia untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan yang tersembunyi, baik gangguan itu dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Ya, karena di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia ya, itu selain dengan musibah, Allah ciptakan makhluk-makhluk yang senantiasa menggoda, mengganggu ya. Jadi kalau ada orang kadang-kadang bertanya, loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala mesti menciptakan iblis kalau toh pada akhirnya masuk neraka juga ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan ya, yang sudah jelas-jelas akan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya pertama kita beradab kepada Allah Azza wa Jalla ya, bahwa Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 23, Allah berfirman, Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi manusia yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Jadi Allah mau ciptakan apa saja ya terserah ya. Allah bebas mau menciptakan apapun bebas, dan pasti ketika Allah menciptakan sesuatu ada hikmahnya, pasti, tidak mungkin tidak. Dan di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan, makhluk-makhluk yang durhaka, adalah untuk ujian bagi manusia. Siapa di antara manusia itu yang kuat imannya, dan siapa di antara manusia yang lemah imannya ya, yang lemah pasti akan mudah kena gangguan setan. Itu yang lemah ya. Kalau yang kuat insya Allah tidak akan goyah diganggu oleh setan, karena selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan di sini di antara fadilah, di antara keutamaan surat An-Nas, disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qul huwallahu ahad wal muawwidatain kullama tumsi wa tusbih thalatha marrat takfika min kulli syai'. Jadi Nabi SAW bersabda membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Al-Muawwidatain. Al-Muawwidatain itu maknanya dua surat perlindungan. Jadi membaca surat Al-Ikhlas dan membaca dua surat perlindungan. Apa yang dimaksud dua surat perlindungan? Yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas setiap sore dan pagi, ya, kullama tumsi wa tusbih, setiap sore dan pagi, salatsa marrat, 3 kali masing-masing, ya. Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, An-Nasnya 3 kali, ya. Bebas mau dibaca Al-Ikhlasnya dulu 3 kali silahkan, Al-Falaqnya 3 kali kemudian An-Nas 3 kali boleh, atau mau dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ulang lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang penting 3 kali. Kata Nabi SAW, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sore pagi masing-masing 3 kali, takfika min kulli syai'. Maka itu cukup bagimu sebagai perlindungan dari berbagai macam bahaya, ya. Pagi sore, pagi habis subuh, sorenya silahkan lewat sholat asar, malam pun nggak apa-apa. Itu diantara fadilah keutamaan surat An-Nas dibarengkan dengan 2 surat yang bersebelahan, yaitu Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Itu salah satu amalan zikir pagi dan sore, ya. Makanya kalau lagi sibuk, tidak sempat, atau mungkin lagi banyak kerjaan, mau zikir pagi sore yang panjang-panjang kok kurang sempat, ya minimal baca ini lah, minimal, ya. Minimal baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Habis sholat subuh, sorenya mungkin habis sholat asar silahkan, nggak sempat ya habis sholat maghrib nggak apa-apa, belum sempat ya habis isya nggak apa-apa, ya, boleh-boleh saja. Ya, habis subuh nggak sempat ya disempatkan mungkin di waktu duha nggak apa-apa. Waktunya terbentang kok, bebas, ya. Nah itu diantara fadilahnya surat An-Nas. Nah di sini diantara pelajaran yang kita dapatkan dari surat An-Nas, ya, pertama bahwa perlindungan dari gangguan setan itu, perlindungan dari gangguan setan itu hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi perlindungan dari gangguan setan kita hanya boleh memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah perintahkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Jadi minta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai orang itu minta perlindungan kepada selain Allah, ya. Jangan sampai minta perlindungan kepada selain Allah, apalagi kepada benda-benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ya, sehingga ya semoga kita ya bukan termasuk kepada orang-orang yang percaya, ya, kepada benda-benda nuwun sewu seperti jimat,
ya, pusaka-pusaka yang disimpan. Mungkin ada nuwun sewu tulisan-tulisan yang ditempel di rumah dalam rangka, mungkin sebagian orang mengatakan ini untuk jadi pagar. Jadi pagar. Rumahnya sudah ada pagarnya kok. Cuma katanya buat mageri supaya nggak ada setan yang masuk. Justru sebagian orang, ya, atau malah mungkin bisa dikatakan setiap orang yang memasang pagar-pagar seperti itu, dalam tanda kutip ya, pagar gaib, dengan cara yang bermacam-macam, ya. Entah ada yang nempel tulisan apa di dinding, entah mungkin ada yang ditanam di samping pintu, ya, itu macam-macam, ya. Itu tanpa mereka sadari, mereka justru mengalami keanehan-keanehan di dalam hidupnya, apalagi ketika menuju akhir hayat. Ya, di awal-awal itu tidak merasakan yang aneh-aneh, enggak. Maka kita nggak perlu untuk minta perlindungan kepada selain Allah. Tidak perlu kita itu nun sewu ingin badan kita itu kebal, ya. Nggak bisa dibacok, misalkan. Yang mungkin caranya dengan mempelajari amalan-amalan tertentu yang tanpa disadari sebetulnya secara tidak langsung seseorang itu sudah minta perlindungan kepada selain Allah, yaitu kepada jin. Nanti harus menyimpan barang ini, menyimpan barang itu, melakukan amalan ini, melakukan amalan itu. Tanpa dia sadari, dia sudah terjerumus kepada perbuatan kemusyrikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Orang yang menggantungkan jimat, sesungguhnya dia sudah menyekutukan Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, "Man allaqa tamimatan aw man allaqa syai'an wukila ilaihi." Orang yang menggantungkan jimat atau sesuatu, dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru tidak akan dilindungi. Ya, sehingga kita saksikan, kalau saya pribadi memang menyaksikan orang-orang yang dahulunya mungkin pernah mempelajari ilmu ini dan itu, ingin punya ilmu kebal, ilmu kanuragan, rumahnya mungkin dipagari dengan pagar yang gaib, nggak tahu bagaimana, nggak kelihatan, ya. Itu ada saja anggota keluarga yang mengalami hal-hal yang tidak wajar, pasti, ya. Entah sakitnya aneh, entah gangguan-gangguan gaib, ya. Karena sudah dibiarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah. Karena minta perlindungannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka berhati-hati, ya, tidak perlu kita minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya yang kedua dari surat An-Nas ini, bahwa cara syaitan, ya, untuk mengganggu manusia itu dengan cara berbisik, ya. Cara syaitan untuk mengganggu manusia dengan cara berbisik, tapi bisikan itu tidak bersuara.
Ya. Bisikan itu langsung dirasakan oleh hati tapi tidak ada suaranya. Ya. Contoh disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menceritakan idza nudiya lis-salati adbara syaitan. Ya. Jika sedang dikumandangkan azan, setan lari. Ya. Wa idza qudiya aqbala, dan jika azannya selesai datang lagi. Ya. Wa idza uqimat lis-salati adbara, kalau dikumandangkan iqamah, setan itu lari lagi. Ya. Wa idza qudiya aqbala, jika qomatnya berhenti, setan itu datang lagi. Nah, ngapain? Ganggu manusia. Ya. Hatta yaqtura bainal mar'i wa nafsihi. Setan itu membisikkan kepada jiwa manusia. Yaqulu lahu uzkur kada, uzkur kada. Setan itu mengatakan, ya ucapannya tadi nggak didengar oleh kita. Setan mengatakan, ingat ini, ingat ini. Ya. Lima lam yakun yadhkuruhu min qabl. Perkara yang tidak diingat sebelum sholat. Nah, sebelum sholat nggak ingat banyak hal. Begitu sholat, kelingan kabeh. Ya. Masuk ingatan-ingatan itu. Tujuannya apa? Hatta yadhallal rajulu ma yadri kam sholat, sampai dia itu lupa sholatnya sudah berapa rakaat. Ini terjadi kan? Ya. Karena ingat ini ingat itu, ya, bisa lupa. Saya ini sholat sudah berapa rakaat. Itu bisikan-bisikan setan. Membuat apa? Ragu-ragu dalam sholat, kurang mantap. Demikian juga mungkin dalam wudhu, dalam bersuci. Ada orang misalkan, nuwun sewu, ini kasusnya banyak. Maaf, buang air kecil, ya, buang air kecil. Merasa sudah bersuci bersih, pakaiannya dipakai lagi. Ketika dia keluar kamar mandi, maaf, kok kerasa ada yang keluar. Berkali-kali dia merasakan seperti itu. Ya. Nanti dia balik lagi ke kamar mandi, bersihkan lagi, ya, pakai lagi, keluar, mau sholat kerasa begitu lagi. Itu juga namanya was-was, penyakit was-was. Tidak ada obatnya kecuali dilawan. Lawan, nggak usah digubris. Ya. Di sholat juga seperti itu. Ya, kadang-kadang lagi sholat, tadi sujudnya saya sekali apa 2 kali ya. Kalau sholatnya sendirian, ya, sholatnya jamaah sih enak, tinggal ngikut imam saja. Ya. Sendirian kadang-kadang lupa. Ya. Itu diantara bentuk bisikan-bisikan setan. Kita nggak dengar, tapi apa? Hati ini terasa. Ya. Membuat hati ini apa? Ragu-ragu. Ya. Dalam ibadahnya ragu-ragu, dalam akidahnya pun jadi ragu-ragu. Ya. Senantiasa dibisiki oleh setan. Ya. Belum lagi cara-cara yang lain, ya, bisikan-bisikan yang lain. Ya, misalkan diantara gangguan setan juga, bisikan setan itu adalah, nah ini makanya ada nanti gangguannya dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ya. Di antara bisikannya itu adalah mengesankan, ya, memberikan kesan bahwa yang baik-baik itu nampak jadi buruk, dan yang buruk-buruk itu nampak jadi baik. Contohnya gimana? Ajaran-ajaran agama Islam yang baik-baik, nah dikesankan nggak baik. Ya. Dikesankan wah ini keras, dikesankan wah ini radikal, dikesankan ini begini. Tapi yang buruk-buruk nanti punya nama yang baik. Ya, contoh, nuwun sewu, harta riba
itu punya nama bunga, namanya jadi bagus. Ya, orang tidak akan berpikiran ya, kalau ini sesuatu yang buruk. Nanti kalau orang sudah paham, oh ternyata bunga itu adalah riba, nggak boleh, carikan nama yang lain, ganti. Ya, malah nggak ragu-ragu sebagian orang yang punya perkumpulan meminjamkan uang kemudian pengembalian berbunga, nanti bunga ini kasih nama bunga, orang sudah ngerti itu nggak boleh. Ya, akhirnya kasih nama apa? Infak. Naudzubillah. Ya, harus nambahi, ngimbui infak. Cuma ganti nama saja, atau ganti namanya uang sukarela. Minjem silahkan, tapi nanti ketika kembalikan harus ngasih uang sukarela. Ganti nama saja, ganti casing toh, hakikatnya sama. Ya, itu termasuk waswasatus syaitan, bisikan-bisikan setan. Jadi yang buruk-buruk nampak baik, yang baik-baik jadi nampak buruk. Ya, sehingga orang, oh enggak, ini enggak haram kok, ini kan sedekah. Gitu aja ngomongnya. Ya, tapi kan kita tidak menilai sesuatu dari labelnya. Kita menghukumi sesuatu dari hakikatnya. Ya. Nah, jadi cara setan mengganggu manusia itu dengan waswasah, dengan bisikan-bisikan. Ya. Untuk membuat manusia itu ragu-ragu, ya, dalam ibadahnya, muamalahnya, akidahnya, dengan berbagai macam cara. Nah, di sini berikutnya ada yang unik dari setan ini. Disebutkan sebetulnya di antara sifat setan di sini adalah di antara sifat setan itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan kata al-khannas, bersembunyi. Nah, jadi setan itu punya karakter. Ya. Karakternya itu al-khannas. Maknanya apa? Yata'akharu idza dzakaral abdu rabbahu. Ya. Jadi makna al-khannas itu, ya, setan itu menyingkir, menjauh. Ketika apa? Ketika seorang hamba itu sedang mengingat Tuhannya. Ya, jadi sebetulnya cara ampuh kita supaya nggak diganggu setan itu banyak zikir. Itu paling ampuh. Ya. Lisan kita itu jangan sampai kosong dari zikir. Ya. Itu pesan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pesan Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka rotban bi dzikrillah. Ya. Lisanmu, lidahmu itu harus selalu basah. Ya. Maksudnya basah itu selalu sibuk dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir sebanyak-banyaknya. Kita dikasih pilihan zikir itu banyak. Ya. Istighfar bisa, istighfar terus. Mau tasbih bisa, mau tahmid bisa, mau takbir bisa, mau tahlil bisa, apa saja. Gampang zikir itu. Ya. Dan manfaatnya luar biasa. Yang jelas di sini menjauhkan kita dari gangguan-gangguan setan. Karena setan itu al-khannas. Kalau hamba itu sedang zikir ingat Allah, dia itu nyingkir, dia nggak mendekat. Loh, katanya kalau zikir nggak mendekat, sholat bukan lagi zikir. Kenapa mendekat? Ya. Bukankah kita sholat lagi zikir, baca Al-Fatihah, ya, baca suratan? Kok masih diganggu? Ya, masih diganggu. Bisa sampai lupa rakaat lagi. Gimana itu? Pertanyaannya, yakin nggak kita lagi zikir ketika sholat? Mungkin lisan kita zikir, tapi mungkin hatinya nggak zikir. Ya. Mungkin lisannya zikir, tapi hatinya nggak zikir. Karena zikir itu intinya ingat.
Dzakara yadhkuru dzikron itu artinya ingat. Hati kita itu ingat. Apa yang lagi kita baca kita tahu. Apa yang lagi kita minta kita tahu. Ya kalau cuma baca tok, pikiran kemana-mana, dari kita nggak ingat. Ya. Maka Nabi SAW sudah mengingatkan, Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah itu nggak mengabulkan doa kalau hatinya itu lalai, main-main. Ya. Lisannya zikir doa, tapi hatinya kemana-mana. Ya nggak zikir namanya, nggak doa itu namanya. Ya. Di hadapan Allah itu bukan doa dan bukan zikir. Ya. Jadi zikir itu lisan dan hati. Ya. Kita mengucap subhanallah, kita paham maha suci Allah. Kita mengucap alhamdulillah, hati kita juga paham segala puji bagi Allah. Kita mengucap Allahu Akbar, faham Allah Maha Besar. Baca surat Al-Fatihah, faham yang dibaca apa. Ya. Lagi tasbih, ruku, subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhan yang Maha Agung. Itu namanya zikir. Ya, kalau cuma baca lisan saja, ya wajar kalau setan masih bisa ganggu. Ya. Karena hakikatnya belum berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau memang ingin dijauhkan dari gangguan-gangguan setan, ya, zikirnya itu dengan hati dan dengan lisan. Ya, dengan hati dan dengan lisan. Baik, kita jeda dulu untuk adzan. Dilanjut ba'da adzan biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik, mungkin kalau dari jamaah ada yang mau disampaikan, silakan terlebih dahulu. Di dalam sholat sudah berlangsung ketika imam baca suratannya panjang, kemudian misalnya saya merasa bacaannya mungkin belum sempurna, sehingga mengulang lagi Al-Fatihahnya atau suratan yang lain, atau membaca ulang. Ini termasuk bisikan atau bukan? Maksudnya mengulang, makmumnya mengulang. Ya kan, makmum kadang menunggu bacaan imam yang panjang. Artinya kalau mungkin sudah bacaan yakin betul, mungkin mendengarkan bacaan imam. Tetapi ketika merasa saya sendiri terus sering mengulang bacaan Al-Fatihah, saya ulang, mungkin disempurnakan lagi ketika makmum masuk. Saya melambat sehingga saya mengulang lagi karena mengejar misalnya pas telat itu, sehingga saya mengulang lagi bacaan-bacaan yang tadi belum sempurna. Itu termasuk bisikan atau mengulangnya pas kapan, Pak? Jadi pas imam sedang membaca suratan yang relatif panjang. Oh iya, oke. Baik. Ini ada dua sisi ya. Sisi pertama, masalah hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Ini sisi yang pertama. Ya, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Khususnya di sholat yang dikeraskan, ya, khususnya di sholat yang dikeraskan. Kalau sholatnya dilirihkan sih jelas baca ya, karena imamnya nggak kedengaran. Untuk sholat yang jahriyah atau sholat yang dikeraskan bacaan imamnya, dari sisi makmum itu memang ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah makmum tetap wajib baca atau tidak?
Sehingga dalam hal ini bukan urusan bisikan, ya, itu hanya masalah kita ingin yang mana dari pendapat itu, ya. Kalau mau yang tetap baca, ya nggak apa-apa, itu pendapat sebagian ulama, ya. Dan nuwun sewu, mungkin kalau saya menyampaikan ya bahkan termasuk saya pribadi pun, saya kalau jadi makmum itu tetap baca surat Al-Fatihah sekalipun sholatnya jahriyah. Itu saya pribadi, pendapat yang saya ambil itu. Apalagi ketika masbuk, ya masbuk mungkin nggak mendapati bacaan Al-Fatihahnya imam, berarti tetap baca bagi makmum masbuk tersebut. Ya, sudah masuknya habis amin baru dia takbir Allahu Akbar. Yang baca Al-Fatihah sekalipun apa? Sekalipun imamnya lagi baca suratan, ya, tabrakan dengan bacaan Al-Fatihah kita nggak apa-apa, ya, boleh-boleh saja. Itu sisi pertama. Nah, sisi kedua, ini ada pembahasan di kalangan ulama mengulang Al-Fatihah, ya, mengulang Al-Fatihah. Ketika misalkan seorang yang sholat itu merasa ketika sedang mendengarkan Al-Fatihah atau mungkin ketika dia sendiri baca Al-Fatihah itu merasa kurang khusyuk, ya, merasa kurang khusyuk, sehingga nggak bisa meresapi, merenungi, mentadaburi makna Al-Fatihah itu, dan dia kepengin supaya bacaan Al-Fatihahnya itu punya kualitas dengan renungan dan tadabbur, juga mungkin dengan kualitas bacaan yang bagus. Akhirnya apa? Mengulang dalam satu rakaat, misalkan bisa baca Al-Fatihah 2 kali, karena yang pertama dirasa aduh nggak mantap gitu, akhirnya diulang kedua kali. Masalah ini dibahas oleh para ahli fikih. Hal itu diperbolehkan, ya, dan tidak termasuk was-was, tidak termasuk bisikan, dengan catatan tidak jadi kebiasaan, ya, tidak jadi kebiasaan. Kalau sesekali gitu nggak apa-apa. Terjadi bacaan Al-Fatihah dari diri kita sendiri 2 kali gitu misalkan, nggak apa-apa. Tapi terkadang, ya, itu sisi yang kedua, ya, sisi yang kedua tentang mengulang Al-Fatihah. Ya, tapi Allah alam, kalau dari tadi gambaran yang diberikan, ya mungkin ketika masbuk ya baca Al-Fatihah nggak apa-apa, itu bukan was-was. Atau mungkin ketika jadi makmum, ya meskipun imamnya sudah baca, kok kita tetap baca Al-Fatihah, ya itu juga bukan was-was, karena sebagian ulama tetap mewajibkan makmum untuk baca. Itu kurang lebih begitu Pak? Atau belum tepat jawaban saya? Sudah cukup? Ya. Kalau ada yang lain mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ke bahasan yang sebelum Al-Fatihah ini berkaitan dengan kita berdoa biasanya membaca amin termasuk Al-Fatihah setelah Al-Fatihah amin. Ini ada beberapa makna amin berkaitan dengan panjang-panjang salawat. Nah, berkaitan dengan pembacaan Al-Fatihah di dalam sholat, aminnya ini berapa rakaat? Misalnya amin, karena ada yang panjang, ada yang pendek, bahkan ada yang dibikin vibra. Amin. Mohon penjelasan berkaitan dengan bacaan amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Amin. Kalau
beda panjang pendek bisa beda arti. Ya. Contoh, kita awali dari amin yang Al-Fatihah dulu. Seperti apa sih harusnya kita baca amin? Panjangnya kayak apa? Standarnya baca amin untuk setelah Al-Fatihah itu a-nya 2 harokat, min-nya 2 harokat. Aslinya itu amin 2 harokat ya. Bisa ada bentuk kedua, minnya mau dipanjangkan lebih dari 2 nggak apa-apa, amin boleh ya. Yang penting yang pertama tetap 2 ya. Nah masalahnya, jadi maaf, kadang-kadang mungkin itu hanya masalah kecepatan baca masing-masing. Misalkan kalau kita dengarkan sholatnya imam di Masjidil Haram misalkan, makmumnya ketika amin agak panjang, amin, tapi mungkin imamnya cuma amin. Sebetulnya itu 2 harokat, cuma dengan kecepatan yang berbeda antara imam dengan makmum gitu. Nah kalau sampai ada kesalahan panjang pendek yang fatal itu contohnya begini, ketika a-nya panjang, min-nya pendek, amin, ini beda arti ya, karena amin ya, itu maknanya berimanlah, bukan kabulkanlah. Karena ketika kita amin 2 harokat, a-nya 2 harokat, min-nya 2 harokat, atau min-nya panjang, itu maknanya kabulkanlah ya, maknanya kabulkanlah, jawablah ya. Tapi ketika amin minnya pendek, itu maknanya berimanlah, beda jauh ya. Nah itu gambaran tata cara membaca amin setelah surat Al-Fatihah. Jadi standarnya 2 harokat, a-nya 2 harokat, min-nya 2 harokat ya. Kalaupun mau memanjangkan min-nya lebih dari 2 boleh ya, nggak apa-apa. Tinggal mungkin kecepatan masing-masing berbeda ya, dari satu orang ke orang yang lain. Ngatan Pak kurang lebih, atau masih ada yang belum pas? Nampaknya mungkin cukup dulu ya kesempatan malam hari ini. Semoga yang sudah kita bahas Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan, dan saya mohon maaf atas banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.